kasus yang ketiga, ya. Di mana kasus yang ketiga ini adalah tadi pagi saya mendapatkan pasien ya dengan kasus luka bakar yang disebabkan oleh knalpot ya. Hal ini sering terjadi nih, khususnya mungkin bagi mas-mas, mbak-mbak yang kuliah ya, yang mungkin sedang membawa sepeda motor ke tempat kuliahnya, ke kosannya ya, ketika memarkir sepedanya tanpa sengaja terkena knalpot dan lukanya seperti ini. Oke, untuk luka bakar kena knalpot ini yang ingin saya ingatkan kembali adalah jangan sampai diberikan pasta gigi saat baru pertama kali kejadian luka tersebut ya. Karena kenapa? Karena nantinya itu adalah suatu hal yang kurang baik untuk dilakukan karena kandungan yang ada di pasta gigi ini juga kita nggak tahu nih ya cocok atau enggak. Mungkin ada yang cocok ataupun mungkin ada yang tidak cocok ya. Tapi saran saya jangan sampai diberikan pasta gigi ya. Jadi bagaimana Mas kalau saya terkena knalpot ataupun terkena api saat memasak ya, ataupun terkena air panas contohnya. Silakan langsung diirigasi ataupun dialiri air bersih ya. Dan dibiarkan sekitar 3 sampai 5 menit ya, agar apa? Agar nantinya kulit yang terbakar tadi dapat diirigasi dan diberikan efek dingin untuk mengurangi rasa nyeri dan juga efek panas tadi juga akan berkurang dengan apa? Dengan air yang dialiri kepada bagian luka. Oke, itu dia yang harus saya ingatkan. Kenapa? Karena masih banyak nih ya yang dikasih pasta gigi, yang dikasih minyak A, minyak B ya, yang dikasih eh, salep A, B ya, yang kurang tepat contohnya. Jadi langkah pertama cukup diberikan air yang mengalir. Ya, oke itu dia. Selanjutnya pasien ini memang datang ke pedis ya dengan kondisi yang 3 hari yang lalu terkena knalpot dan juga hal ini memang sebelumnya dirawat secara mandiri. Nah ini dia pesan-pesan nih bagi para pemirsa channel Mantri Luka yang merawat lukanya secara mandiri. Silakan tonton video di channel Mantri Luka dengan seksama agar nantinya tidak salah lagi dalam proses langkah-langkah perawatan luka yang sedang dialami ya. Jadi pasien ini ya merawat lukanya menggunakan cairan kuning ya, Revanol ya, dan juga ditutup dengan kapas. Nah, hal ini yang sangat fatal nantinya apabila kalau kita menutup dengan kapas. Selanjutnya adalah luka ini kalau pasien tersebut keluar ya ditutup, tapi saat kembali di rumah lukanya dibuka. Nah, hal seperti ini yang harus kita sampaikan dan ingatkan kepada para pemirsa sekalian yang sedang mengalami luka. Silakan jangan sampai buka tutup lukanya ya. Secara istiqomah luka tersebut silakan ditutup terus-menerus ya, jangan sampai kena air agar nantinya proses penyembuhan pada luka berjalan dengan baik. Oke ya. Oke. Datang ke pedicure dengan keluhan nyeri, lukanya panas, dan juga ternyata di atas bagian lukanya sudah banyak jaringan yang mati ya. Dan saya rawat pasien tersebut menggunakan apa? Oke, ini dia. Pertama adalah silakan apabila terkena knalpot, terkena air panas, terkena api ya, kita cuci dengan NaCl terlebih dahulu ya. Diirigasi sebaik mungkin dan jangan sampai memaksakan digosok dengan keras agar nantinya tidak menimbulkan efek nyeri. Selanjutnya adalah bersihkan jaringan-jaringan yang mati. Nah, hal ini memang kita tidak bisa nih ya menggunakan gunting dan pinset, boleh yang merawat secara mandiri silakan bersihkan menggunakan kasa ya, menggunakan kasa. Oke. Dan selanjutnya saya berikan antiseptik, saya kompres luka tersebut menggunakan antiseptik. Lalu
saya buang jaringan matinya ya. Setelah saya buang jaringan matinya, baru kita aplikasikan salep. Nah, untuk salep ini yang kadang dari para pemirsa sekalian ini banyak yang belum mengerti ya dengan kondisi luka A contohnya ataupun luka B, di mana salep ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi luka ataupun warna dasar luka. Jadi tidak sembarangan menggunakan salep A, B, dan C. Contoh, ada salah satu pasien yang menggunakan salep ya yang ternyata salep tersebut ya fungsinya adalah untuk gatal-gatal tapi digunakan untuk luka. Dan keluhannya ke saya adalah pasien ini kok lama sembuhnya gitu kan. Ternyata apa? Karena ternyata kurang tepat untuk salepnya gitu loh. Jadi silakan pilihlah salep yang baik. Oke. Nah, untuk luka-luka bakar seperti ini silakan gunakan hidrogel ya. Banyak sekali ya. Biasanya kalau di pasaran itu menggunakan duoderm gel ya. Duoderm gel ini familiar sekali dan banyak dipakai di rumah sakit, di klinik ya, ataupun di praktek perawatan mandiri menggunakan duoderm gel. Ataupun kalau saya pribadi, saya memakai Amor Gel karena di Pedicure memakai Amor Gel yang kemasannya warna pink ya. Itu. Oke, dan saya campur ya salep ini dengan Metcovazin ya. Jadi hidrogel saya campur dengan Metcovazin di mana fungsinya memang satu hidrogel ini untuk menghidrasi lukanya agar nantinya efek panas, nyeri, bengkak ini berkurang. Terus untuk Metcovazin ini untuk meregenerasi sel agar nantinya juga saat proses pergantian pada lukanya tidak terjadi perlengketan. Dan saya rasa luka bakar apabila diberikan eh, semacam jaring-jaring ya dan langsung ditutup kasa, yang terjadi adalah perlengketan saat pergantian. Dan itu banyak sekali. Saya sering menemukan kasus di Pedicure ya. Seperti itu. Nah, untuk menutupnya ya sekali lagi saya banyak sekali menjelaskan mengenai pengganti kasa dalam proses perawatan luka. Ada dua, Melolin dan juga Dermavic Pad. Ataupun ada yang lain silahkan boleh tulis di kolom komentar ataupun ada rekomendasi, saya akan nanti review produknya ya. Saya akan beli, saya akan review produknya di channel ini kalau ada rekomendasi dari para pemirsa sekalian. Dan setelah kita tutup pakai Melolin lalu kita plester saja ataupun diberikan Dermavic plester anti air. Jadi urutannya adalah pertama kita cuci menggunakan NaCl ditambah antiseptik. Selanjutnya buang jaringan mati apabila bisa menggunakan kasa. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Selanjutnya aplikasikan salep yaitu hidrogel ataupun kita mix dengan Metcovazin ya. Ataupun hidrogel saja boleh silahkan tidak apa-apa. Setelah itu baru tutup Melolin ya. Setelah ditutup Melolin baru kita plester. Oke, itu dia tahapan-tahapan dari proses perawatan luka yang disebabkan oleh luka bakar karena knalpot. Ya, jadi silakan hati-hati, jangan sampai kulit kita ya terbakar dikarenakan menyentuh benda yang panas ya. Cukup jangan salah untuk melakukan tindakan-tindakan yang saat terjadi luka tersebut malah diberikan pasta gigi, diberikan minyak A, minyak B ya. Jadi silakan bijaklah untuk memilih salep, memilih topikal untuk proses perawatan luka ya. Demikian dari saya, terima kasih. Saya langsung syuting 3 video hari ini karena besok saya mau mudik. Jadi ya harap dimaklumi. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Dan semoga para pemirsa channel Menteri Luka tidak pernah bosan-bosan untuk menonton video ini. Ataupun ada yang ingin berkonsultasi, ada yang ingin menanyakan seputar perawatan luka, boleh silakan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Saya Muhammad Sibromulis Mantri Luka pamit undur diri.
Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.